Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kelompok sosial. Saya Nita Apriliandani sebagai moderator dan rekan saya Rosilska, saya Natali Naldi, saya Fitri Alwindayani. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada materi yang pertama yang akan dijelaskan kepada Fitri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kelompok sosial. Menurut para ahli, yaitu yang pertama Sarjono Soeharto, yaitu kelompok sosial adalah kesatuan-kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan yang saling berbaris. Yang kedua, menurut George Thomas, yaitu sosiolog asal Amerika Serikat, ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan, dan memiliki perasaan yang mendorong untuk membentuk sesuatu yang terorganisir secara menyeluruh dan saling timbal balik. Dan menurut Paul B. Horton dan Chester Lihan, yaitu kedua sosiolog ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan manusia yang sadar akan keanggotaannya sebagai makhluk sosial kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian gambaran materi oleh saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, ada tujuan atau motif tertentu yang ingin dicapai, yaitu terdapat dorongan yang sama antar individu satu dengan yang lain. Yang kedua, ada interaksi antar sesama individu di dalam kelompok, yaitu terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu dan terlibat di dalamnya. Yang ketiga, ada keinginan membentuk kelompok dengan peranan masing-masing anggota kelompok. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peran yang kedudukan masing-masing. Dan yang terakhir, ada norma dan nilai yang disepakati yang diterapkan dalam kelompok, yaitu adanya penurunan norma, pedoman, tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan kepada Fitri, silakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang pertama ada kesamaan kepentingan. Pada kesamaan kepentingan ini menjadi hal dasar terbentuknya kelompok sosial. Dengan kepentingan yang sama, sesama manusia bisa menjalin hubungan dengan tujuan yang sama juga. Yang selanjutnya mengenai tempat tinggal. Tempat tinggal juga bisa menjadi dasar pembentukan kelompok sosial. Contohnya adalah rukun tetangga atau RT yang ada di daerah masing-masing. Yang ketiga yaitu keturunan. Keturunan juga bisa menjadi dasar pembentukan kelompok sosial. Kelompok sosial ini disebut dengan keluarga kandung. Keempat yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan hal bisa mendasari terbentuknya kelompok sosial. Dengan pengalaman yang sama bisa membuat manusia lebih membangun sebuah ikatan batin. Yang kelima yaitu ideologi tertentu. Sebuah ideologi juga bisa menjadi dasar pembentukan kelompok sosial. Contoh terdekat adalah ideologi Pancasila yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan kepada Ananta. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kelompok sosial satu, yaitu dukungan emosional. Kelompok sosial memberikan dukungan emosional yang sangat penting bagi anggotanya. Dalam kelompok sosial, anggota dapat saling mendukung, menghibur, dan memberikan semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Dukungan emosional ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis anggota. Yang kedua, pertukaran informasi dan pengetahuan. Dalam kelompok sosial, anggota dapat saling bertukar informasi dan pengetahuan. Hal ini memungkinkan anggota untuk belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang lain sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam berbagai aspek kehidupan.
identitas dan kepribadian. Kelompok sosial juga membantu dalam pengembangan identitas dan kepribadian seseorang melalui interaksi dengan anggota kelompok. Seseorang dapat memahami siapa dirinya, mengeksplorasi minat dan bakat, serta mengembangkan nilai-nilai dan keyakinan yang membentuk identitasnya. Yang keempat, pemberdayaan sosial, yaitu dalam kelompok sosial anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolektif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelompok, serta membangun solidaritas dan kebersamaan di antara anggota. Yang kelima, mungkin ada kontrol sosial. Kelompok sosial juga berperan dalam menjaga norma-norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Melalui mekanisme kontrol sosial, kelompok sosial dapat mengontrol perilaku anggotanya sehingga sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya deviasi sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Komite Moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan kepada wakil dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi dengan judul syarat produktivitas. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat utama dalam meningkatkan produktivitas kelompok. Anggota kelompok perlu berkomunikasi secara jelas. Yang kedua yaitu pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota kelompok perlu mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing secara jelas. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, anggota kelompok dapat bekerja secara teratur dan efisien. Yang ketiga, kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan dalam kelompok untuk mengarahkan dan memotivasi anggota kelompok. Seorang pemimpin yang baik mampu mengelola konflik, mengambil keputusan yang tepat, dan memimpin anggota kelompok menuju tujuan. Yang keempat, kepercayaan dan kerjasama. Kepercayaan dan kerjasama antar anggota kelompok merupakan syarat penting dalam meningkatkan produktivitas. Yang kelima, keterlibatan dan keterbukaan. Setiap anggota kelompok perlu terlibat secara aktif dalam setiap keputusan dan kegiatan kelompok. Selanjutnya, materi yang terakhir mengenai dinamika kelompok sosial. Yang pertama, peran dalam kelompok. Jadi, setiap anggota kelompok memiliki peran tertentu yang dapat mempengaruhi dinamika kelompok secara keseluruhan. Peran ini dapat berupa peran formal yang ditetapkan secara jelas seperti kelompok atau peran informal yang muncul secara alami. Yang kedua, norma kelompok. Norma kelompok adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota kelompok. Norma ini dapat berkaitan dengan nilai kebiasaan atau ekspektasi yang dijadikan acuan dalam interaksi. Yang ketiga, konflik dan penyelesaian. Konflik adalah bagian alami dari dinamika kelompok sosial. Konflik dapat muncul akibat perbedaan pendapat, kepentingan atau nilai antara anggota kelompok. Yang keempat, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam dinamika kelompok sosial. Anggota kelompok perlu mampu menyampaikan gagasan, pendapat, dan informasi dengan jelas dan terbuka. Dan terakhir, kepemimpinan. Peran pemimpin dalam kelompok sangat berpengaruh terhadap dinamika kelompok. Seorang pemimpin yang efektif mampu mengarahkan, memotivasi, dan mengelola sumber daya kelompok secara optimal. Demikian materi dari saya sampaikan kepada moderator. Kepada teman-teman yang ingin menanyakan hasil diskusi tadi, dipersilakan.